Selamat malam pemirsa, saya Rizka Indah kembali hadir lagi ke hadapan Anda menjelang akhir pekan untuk hari ini di hari Jumat dalam program Talk to iNews. Pemirsa, seperti biasa dalam sesi Talk to iNews kita selalu membahas apa yang menjadi perbincangan di publik sepanjang pekan ini atau sepanjang hari ini. Dan hari ini, malam hari ini tepatnya kami akan mengajak Anda untuk kita melihat secara bersama-sama apa yang menjadi perbincangan publik baik itu dalam media sosial maupun juga dalam perbincangan sehari-hari terkait dengan transportasi online yang sekarang juga menjadi sebuah primadona, tentu saja tidak hanya bagi masyarakat di Jakarta namun juga bagi masyarakat yang berada di beberapa daerah yang memang sudah tersedia layanan transportasi online. Baru-baru saja pemerintah atau tepatnya malam tadi pemerintah mengeluarkan statement pelarangan terhadap beroperasinya transportasi online atau ojek online. Namun kemudian segera dibantah keesokan harinya tepatnya pada siang tadi bahwa ojek online ataupun transportasi online ini boleh kembali dioperasikan. Apakah ini terkait dengan ketidakkonsistenan pemerintah dalam memberikan statement atau mengeluarkan peraturan terkait dengan transportasi yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya? Kita akan membahas pada malam hari ini terkait dengan transportasi online atau ojek online yang marak atau yang menjadi primadona tentu saja bagi Anda, para penggunanya. Namun sebelum itu kami akan mengupdate terlebih dahulu, akan memberikan informasi terbaru kepada Anda. Beberapa saat yang lalu, tepatnya pada pukul 19, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan status tersangka terhadap Direktur Utama PT Pelindo II, R.J. Lino. Dan R.J. Lino ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek krain di tahun 2010. Kami hadirkan kembali apa yang menjadi pernyataan dari pihak KPK pada pukul 19 waktu Indonesia Barat lalu. Tindak pidana korupsi terkait pengadaan kuai kontainer krain di Pelindo II tahun 2010. KPK menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan dan menetapkan RJL Direktur Utama PT Pelindo II Persero sebagai tersangka. Tersangka RJL diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pengadaan terkait pengadaan kuai kontainer krain di Pelindo II tahun 2010 dengan cara memerintahkan melakukan pengadaan 3 unit kuai kontainer krain di PT Pelindo II dengan menunjuk langsung HDHM dari Cina sebagai penyedia barang. Ya, dan untuk mengetahui pemirsa perkembangan terbaru pasca penetapan status tersangka terhadap Direktur Utama PT Pelindo II, R.J. Lino, kita segera bergabung dengan rekan Davi Pratama yang sudah berada di gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Davi, perkembangan terbaru apa yang terjadi di sana pasca penetapan R.J. Lino sebagai tersangka? Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi menetapkan Richard George Lino sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi pengadaan mobile crane yang dilakukannya pada tahun 2010 lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini mengaku sudah menemukan minimal 2 alat bukti untuk meningkatkan status R.J. Lino sebagai tersangka kasus pengadaan 3 buah mobile crane pada tahun 2010 lalu. Dan juga R.J. Lino tersangkut oleh pasal 2 dan 3 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang penyalahgunaan wewenang terkait penunjukan pihak JICT sebagai perusahaan untuk mengadakan mobile crane tersebut.
Dan hingga saat ini juga Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan keterangan secara pasti kapankah pemeriksaan terhadap Ergelino dilakukan karena terkait untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut begitu. Dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan bahwa kasus yang ditangani saat ini berdasarkan laporan yang diterima langsung dari masyarakat, sehingga kasus ini berbeda dengan kasus yang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri begitu. Dan seperti kita ketahui bahwa kasus Ergelino dan juga dugaan korupsi pengadaan mobil keren di tubuh Pelindo II sebelumnya telah menyita perhatian publik yang cukup luas, di mana bahkan sampai DPR membentuk pansus khusus untuk menangani korupsi yang dilakukan Ergelino dan juga Pelindo II. Dan hingga kini juga masyarakat masih menanti bagaimana proses hukum yang dilalui atau proses hukum yang akan dikenakan kepada Ergelino sebagai tersangka dari kasus pengadaan mobil keren pada tahun 2010 lalu. Kita lihat saja nanti bagaimana berjalan proses hukum nanti dan apa saja keputusannya terhadap Ergelino dan juga kasus dugaan korupsi di tubuh Pelindo II. Untuk sementara demikian dulu Rizka yang bisa kami laporkan secara langsung dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara kembali ke Anda di studio, Rizka. Ya, baik Davi Pratama, terima kasih. Kami nantikan terus informasi terbaru dari Anda terkait dengan pasca penetapan Ergelino sebagai tersangka oleh KPK. Selamat bertugas kembali, Davi. Dan selanjutnya pemirsa, kita beralih ke berita lain seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi terkait dengan maraknya atau menjamurnya transportasi online khususnya ojek online. Apakah Anda juga pernah menggunakan ojek online atau justru Anda salah satu pengguna atau pelanggan setia dari ojek online? Ya, kita tahu bahwa memang ojek online ini sendiri tidak hanya menjamur di kota Jakarta saja, namun juga sudah merambah sampai ke daerah-daerah. Kalau kita ketahui bahwa memang fenomena transportasi online atau transportasi publik ini pun juga akibat belum adanya transportasi umum yang memadai untuk melayani masyarakat. Anda warga Jakarta tentu sudah lelah dengan macet di mana-mana. Jarak tempuh ke lokasi yang dituju seringkali menghambat langkah Anda akibat padatnya kendaraan di sejumlah jalan ibu kota. Tak mengherankan, kemajuan teknologi menjadi salah satu alternatif yang dimanfaatkan untuk menghindari kemacetan. Bukan lagi sekedar memantau kemacetan lalu lintas, tetapi juga dimanfaatkan sebagai aplikasi pesan kendaraan secara online. Dan inilah ojek beraplikasi. Tidak hanya memudahkan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti ke kantor. Ojek beraplikasi ini pun menjadi tren dan ajang mencari pundi-pundi rupiah. Lihat saja, ribuan orang memadati Hall A Basket Gelora Bung Karno Senayan untuk mendaftarkan diri sebagai sopir ojek beraplikasi. Para pelamar ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari pengangguran hingga yang memiliki jenjang pendidikan tinggi. Tidak hanya kaum lelaki saja, perempuan juga tak mau ketinggalan. Seorang ibu rumah tangga ini rela menjadi supir ojek beraplikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk biaya kuliahnya. Kehadiran ojek beraplikasi akhirnya tidak hanya membantu warga dari kemacetan, tetapi juga menjadi profesi yang menjanjikan bagi banyak kalangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews TV memberitakan. Ya, keberadaan ojek online ini pemirsa menuai sorotan khususnya dari pihak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Kamis malam kemarin Kementerian Perhubungan mengeluarkan statement bahwa dilarang beroperasinya ojek online atau transportasi yang berbasis online ini. Namun secara tiba-tiba ketika mendapatkan sorotan dari masyarakat, bahkan cuitan di netizen termasuk Presiden Joko Widodo, siang tadi dari pihak Kementerian Perhubungan pun mencabut statement yang sudah dikeluarkan pada Kamis malam terkait dengan dioperasikannya kembali ojek online atau transportasi berbasis online ini. Kamis 17 Desember 2015, Kementerian Perhubungan dengan resmi mengeluarkan keputusan bahwa angkutan seperti Gojek, Grab Bike, Uber Taksi dilarang beroperasi.
kendaraan bermotor yang menggunakan aplikasi internet itu dianggap tak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itu sesuai dengan pasal 139 Undang-Undang 22 Tahun 2009 bahwa operator angkutan penumpang umum dengan kendaraan bermotor umum ini harus berbadan hukum. Namun keputusan Kemenhub ini langsung mendapat tanggapan keras dari Presiden Joko Widodo. Dalam kicauannya melalui media sosial Twitter, Jokowi menilai Gojek sangat dibutuhkan rakyat saat ini dan meminta Kemenhub menata ulang transportasi umum. Seolah tak mendapat dukungan langsung dari Presiden, siang tadi Ignatius Jonan langsung menggelar konferensi pers. Dalam keterangannya, Jonan mempersilahkan kembali Gojek dan sejenisnya untuk beroperasi hingga ada solusi transportasi publik yang layak. Undang-Undang Nomor 22 sejak tahun 2009. Jadi saran saya, masukan kami begini, kalau ini mau digunakan sebagai solusi, sementara silahkan sampai transportasi publiknya itu betul-betul bisa menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat secara baik. Ya. Selain itu, Jonan berpendapat meski sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, transportasi berbasis aplikasi tak memenuhi aspek keselamatan yang menjadi perhatian utama pemerintah, namun kesenjangan transportasi selama ini memang diisi oleh Gojek dan kawan-kawan. Dari Jakarta, tim liputan iNews TV memberitakan. Ya, kita langsung membahasnya pada malam hari ini dalam Talk to iNews. Pemirsa, sudah hadir 3 orang narasumber yang akan menemani saya untuk memperjelas sebenarnya seperti apa sih keberadaan ojek online atau transportasi berbasis online ini. Di samping saya sudah ada Pak Michael R. Manuhutu, CEO PT Bluejack Indonesia. COO, Ya. ya. COO PT Bluejack Indonesia. Kemudian dari Ketua Organda DKI Jakarta, Pak Syafrungan Sinungan. Dan di ujung sana dari YLKI, ada Pak Sudaryatmo, Ketua Harian YLKI. Ya, selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Ini ramai diperbincangkan karena ada kebutuhan, namun juga ada sorotan begitu ya, tidak hanya dari pemerintah, namun juga ada juga yang kontra begitu terhadap keberadaan ojek online. Saya ke Pak Michael terlebih dahulu, sudah diperbolehkan untuk beroperasi kembali? Apakah sudah lega begitu? Sebenarnya sih dari yang semalam ya, berita semalam, larangan itu belum benar-benar datang ke kita sih, jadi kita masih tetap beroperasi. Artinya tahu justru dari media bahwa memang dilarang untuk beroperasi atau? Betul, dari media sih. Apa yang terjadi ketika tahu bahwa memang ojek online ini dilarang beroperasi begitu? Menunggu sebenarnya. Menunggu apa? Kepastian, karena kan kita juga kan nggak pernah tahu ya, pada saat berita tersebut muncul, kita masih membicarakan dasar dari pelarangannya ini itu apa sebenarnya. Itu makanya kita menunggu keputusan dari Kemenhub. Oke, itu kan sudah ada keputusan sebenarnya bahwa dilarang untuk beroperasi. Artinya ya itu sudah keputusan begitu. Apalagi sebenarnya yang ditunggu atau sebenarnya, apa yang diharapkan dari kawan-kawan transportasi online ini? Kalau misalkan kita melihatnya dari sosial media ataupun media yang lain, itu belum menyatakan bahwa kita tidak boleh beroperasi. Kalau misalkan kita tidak boleh beroperasi, berarti kita sudah mendapatkan surat resmi bahwa kita tidak boleh beroperasi. Oke, jadi kalau hanya berbicara di depan kawan-kawan media, menurut teman-teman online ini bahwa itu belum merupakan pernyataan resmi begitu? Ya. Sebelum adanya surat undangan secara pasti. Betul. Tapi kalau mengacu kepada surat yang dikeluarkan begitu ya oleh pihak Kementerian Perhubungan bahwa transportasi ini tidak boleh dijadikan sebagai transportasi umum. Nah, itu yang saya balik lagi, saya selalu bicarakan dan menekankan bahwa Bluejack ataupun ojek online yang lain itu tidak diafiliasikan dengan atau dihubungkan dengan perusahaan transportasi. Kita perusahaan berbadan hukum jasa aplikasi. Nah, itu yang selalu kami tekankan gitu. Oke, artinya kalau memang tidak diperbolehkan untuk beroperasi, tidak ada keuntungan atau mungkin tidak ada impact bagi perusahaan online yang bukan perusahaan transportasi itu tadi seperti yang Anda katakan. Ketidakuntungannya maksudnya bagaimana ya? Iya, artinya kan Anda bukan perusahaan transportasi. Kalaupun tidak boleh beroperasi, ya sudah, tidak masalah menjadi kami. Apakah memang seperti itu? Tidak juga ya. Itu makanya ini penekanannya transportasi ini terhadap
para pengendaranya atau terhadap perusahaannya. Karena kalau misalkan kita melihat dari perusahaannya itu hanya jasa aplikasi. Oke, artinya kalau misalkan dikatakan kendaraan roda 2 ini adalah kendaraan yang memang tidak diperbolehkan sebagai angkutan umum. Itu artinya mengacu kepada pengendaranya atau kendaraannya. Betul. Oke, saya ke YLKI. YLKI juga salah satu lembaga yang mengeluarkan statement setuju begitu jika memang keberadaan ojek online ini dihapuskan. Benar begitu? Ya, ada dua sisi sebenarnya. Pertama, kalau dari sisi legal formal itu memang kendaraan roda 2 itu tidak masuk kategori angkutan umum. Ya. Sehingga orang yang menggunakan kendaraan roda 2 sebagai angkutan umum itu tidak mempunyai pijakan, dan bagi konsumen juga posisinya sangat lemah karena tidak punya pijakan hukum ilegal. Itu ketika ada masalah juga enggak. Jadi perlindungan konsumen itu hanya melekat pada produk yang legal, termasuk juga angkutan umum. Yang angkutan umum yang legal aja perlindungannya masih lemah, apalagi yang ilegal. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga tidak menutup mata bahwa secara sosiologis karena keberadaan angkutan umum masih minim, itu ini menjadi peluang munculnya ojek di beberapa daerah kan gitu loh. Jadi menurut saya sebenarnya poin dari konsumen itu adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan mobilitas dengan angkutan umum yang legal. Mestinya begitu gitu loh. Ya. Jadi dalam konteks ojek sebenarnya kan kalau bicara legal atau bicara soal legalitas itu sebenarnya sebelum ada online juga sudah bermasalah gitu loh. Oke, Cuma artinya, kenapa ini begitu online kok baru ramai? Kalau pemerintah mempersoalkan sebenarnya dari dulu dipersoalkan. Ojek-ojek gitu. pangkalan pun itu juga menjadi masalah pada Iya, dasarnya begitu iya. kan. Tapi kalau dari YLKI sendiri apa yang memang sudah dilakukan sehingga pemerintah ini tidak hanya kepada kawan-kawan online saja begitu loh bertindak? Ya, kalau kita ke pemikiran moderat ya, jadi melarang juga tidak, karena ini sudah menjadi fenomena, menjadi kebutuhan. Tapi juga membiarkan juga tidak. Bagaimana menata supaya dari sisi pengguna mereka juga terproteksi, dari sisi tarif, kemudian dari sisi termasuk juga dari si pengojek juga dia juga ada acuannya kan gitu loh. Nah, ini yang selama ini kan jadi fenomena ojek itu fenomena yang unik karena ilegal tapi hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Ilegal tapi dibutuhkan gitu kan. Saya boleh ke Pak Syafrul kan begitu ya. Pak, ini kan salah satu indikasinya adalah tidak memenuhinya gitu standar atau syarat dari transportasi umum kalau kita bicara soal Jakarta begitu ya, sehingga masyarakat pun beralih kepada transportasi ojek yang memang belum ada payung hukumnya. Tapi sebelum dijawab, saya boleh ajak Bapak-bapak untuk kita melihat seperti apa sebenarnya tanggapan masyarakat. Apakah memang masyarakat benar-benar membutuhkan ojek online atau mungkin ojek? Ini dia. Jelas, Gojek itu adalah satu solusi buat masalah transportasi umum di Jakarta ya, khususnya yang macet kayak gini. Justru seharusnya pemerintah memfasilitasi mereka dengan cara membuat undang-undang ya, agar mereka bisa tetap legal dan tetap bisa mendapat arahan agar permasalahan transportasi umum itu yang kayak begini yang dibutuhkan masyarakat. Sangat, karena dia bisa motong waktu. Jadi kayak mau berangkat kantor 1 jam jadi setengah jam dengan ojek bisa. Oh, sangat baik karena sebelum pemerintah bisa membenahi jalanan, ojek online itu sangat ngebantu banget. Jadi istilah kata dia buat bantu awal-awal lah sebelum pemerintah bisa bikin transportasi kayak di Jepang. Kalau menurut aku sih dibutuhin banget, soalnya itu kan kalau misalnya udah selesai gini jam-jam macet gini itu kan kalau naik kendaraan mobil sendiri itu macet. Kalau misalnya naik ojek sih bisa nyelip gitu, jadi lebih efisien waktunya sih. Kalau menurut aku sih ngegampangin kitanya, lebih cepat lebih cepat tahu keberadaan ojeknya, maksudnya lebih gampang dapat ojek. Kalau untuk pribadi saya sih saya nggak butuh ojek ya. Kenapa tuh Mas?
karena saya udah punya kendaraan pribadi untuk keliling kota Jakarta. Ya, YLKI boleh tidak setuju, tapi masyarakat rata-rata menyatakan memang butuh sebenarnya transportasi ini sebagai solusi sementara begitu ya, sebelum ada transportasi yang nyaman mungkin bagi publik. Pak Syafrungan? Ya, jadi begini, ini kan mulai marak lagi bicara tentang ojek online ini karena kemarin Kemenhub bahkan di media sosial, media online ya juga keluar mengenai pelarangan terhadap bukan saja ojek sebenarnya. Jadi kalau saya ceritakan tanggal 9 November itu ada surat dari Kementerian Perhubungan yang ditandatangani oleh Pak Menteri ke Kapolri. Tujuannya adalah memberitahu bahwa ada beberapa moda angkutan, baik itu ojek, Grab bike, terus disebut juga itu semua, termasuk Uber, termasuk GrabCar. Itu adalah bukan angkutan umum yang resmi. Nah, khusus Grab bike sama ojek online ini, dia tidak diatur di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009. Ya kan? Dikatakan diminta kepada Kapolri, kepada jajarannya juga, bahkan tembusan itu ada ke Kakor Lantas juga, supaya menindak angkutan-angkutan yang ilegal tersebut, kira-kira gitu. Nah, itu surat pun tembusannya juga kepada Organda, sehingga kita tahu. Ya, dari tanggal surat itu dikirim ke Kapolri, kita juga udah tahu karena kita dapat tembusan. Nah, kemarin rame, kemudian tadi pagi lebih rame lagi ya Pak? Lebih rame lagi, karena Presiden menolak keputusan yang diambil oleh Kementerian Perhubungan dalam hal ini Pak Jonan ya. Jadi Pak Jonan ini benar, sesuai dengan sumpah jabatannya, beliau melaksanakan amanat yang diberikan kepada beliau sebagai Menteri Perhubungan, menjalankan undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, dalam hal ini Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Peraturan pemerintahnya nomor 74 tahun 2014. Jadi sudah benar semua Menteri ini. Dan kita dipertontonkan luar biasanya Pak Menteri ini patuh kepada Presiden sebagai atasannya. Kan ini luar biasa. Iya kan? Walaupun dia harus melanggar kembali. Oke, tapi yang menjadi pertanyaan saya, surat itu keluar 9 November 2015, tapi pernyataan resmi baru dikeluarkan Kamis malam. Saya nggak ngerti, karena itu urus domainnya beliau di Kemenhub. Artinya Organda sendiri juga tidak diberikan informasi. Tiba-tiba ada desakan dari mana, tiba-tiba diekspos, ya kan? Tetapi tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang kendaraan angkutan umum yang ilegal, bukan hanya kepada sepeda motor, termasuk ke Uber, Grab bike, kan sudah dilakukan oleh Polda Metro bersama dengan Disub. Kalau saya katakan berarti transportasi online ya? Ya, transportasi online. Ya? Jadi yang tidak punya izin angkutan umum, ya kan? Baik. Jadi itu sudah dilakukan penangkapan oleh aparat. Hukum, dalam hal ini polisi dan Disub. Boleh saya potong terlebih dahulu ya? Kita harus break terlebih dahulu, kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kita masih akan membahas terus terkait dengan apa yang menjadi permasalahan saat ini dalam transportasi berbasis online. Tetap bersama kami di Talk to iNews.